Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan saya, Dadang Bagusan saya, salah satu peserta calon guru penggerak Angkatan 7. Kali ini, saya akan membahas tentang demonstrasi kontekstual modul 2.3. Tepatnya adalah materi tentang coaching dalam supervisi akademik. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat. Dalam mengikuti pendidikan ini, saya didampingi oleh Bapak Muhammad Gusti selaku fasilitator dan Ibu Sri Widodo Puji Lestari selaku pengajar praktik. Oke, mari kita saksikan praktek coaching dalam supervisi yang saya lakukan bersama dua rekan saya. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat. Oke, baik. Halo semuanya, Pak Dadang dan Bu Dewi. Ya, selamat malam. Oke, baik. Saya akan memperkenalkan. Saya Bu Risa yang hari ini akan menjadi pengamat di antara Pak Dadang yang akan bertugas sebagai coach dan juga Bu Dewi yang akan berperan sebagai coach. Nah, kira-kira ada permasalahan apa? Silakan diskusi atau coaching ini dimulai. Oke, terima kasih Bu Risa yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan permasalahan yang akan saya hadapi. Bu Dewi, apakah ada waktu? Ada Pak Dadang. Dipersilakan apa yang akan kita bicarakan malam ini. Ya, sebenarnya ini sudah menjadi pemikiran saya beberapa hari yang lalu karena ini menjadi bertolak belakang dengan apa yang saya rencanakan di awal tahun pembelajaran. Ini ada kaitannya dengan persiapan anak-anak kelas 6, Bu. Anak-anak kelas 6 yang akan mengikuti ujian. Tetapi 4 hari yang lalu ada keputusan dari dinas bahwa pendaftaran SMP itu dimajukan besok tanggal 23. Padahal anak-anak belum mengikuti ujian sekolah. Artinya nanti anak-anak akan mendaftar SMP dan pengumuman diterima di SMP mana, tapi mereka belum ujian sekolah. Nah, itu saya sebagai guru kelas 6 mengkhawatirkan nanti akan menurunkan motivasi belajar dalam mengikuti ujian sekolah. Nah, oleh karena itu yang menjadi kegundahan saya saat ini. Padahal saya dari awal tahun itu sudah mempersiapkan jauh-jauh hari bahwa anak-anak harus mempersiapkan ujian sekolah supaya mendapatkan nilai yang baik sehingga bisa masuk di SMP yang mereka suka. Nah, ternyata sekarang berbeda. Anak-anak dapat SMP dulu, sudah diterima, sudah nyaman, baru ujian sekolah. Nah, itu yang menjadi keresahan saya. Mungkin Dewi ada solusi atau bagaimana? Baik Pak Dadang, berarti masalah yang kita bahas bersama ini adalah pendaftaran anak-anak kelas 6 yang dipercepat untuk menuju ke SMP yang mereka tuju nantinya. Dan Pak Dadang merasa ada keresahan nanti di ujian sekolahnya apakah mereka masih mengikutinya dengan baik ya. Untuk masalah ini apakah Pak Dadang sudah membicarakan dengan kepala sekolah? Belum, Bu. Rencana besok mungkin baru akan saya beranikan berbicara dengan kepala sekolah. Ini masih menjadi pemikiran saya. Gimana ya caranya saya berbicara dengan kepala sekolah? Karena kan takut tidak mendapatkan respon yang baik. Gitu. Oke, baik Pak. Yang berikutnya, apakah kriteria kelulusan itu sudah ditentukan oleh pihak sekolah? Kalau kriteria kelulusan itu yang menentukan siapa saja ya Pak untuk di sekolah Pak Dadang? Oh iya, untuk kriteria kelulusan itu kan tentunya dari guru kelas 6, kemudian dengan kepala sekolah, dan juga nilai rapot dari kelas 4 sampai kelas 6 yang semester 1. Tapi kan nilai rapot itu sudah dipakai untuk daftar SMP. Otomatis dia kan sudah aman nilai rapotnya. Jadi mereka
seakan-akan ikut ujian sekolah itu hanya sebagai sudah pasti lolos, wong nilai rapotnya sudah masuk di SMP. Apakah ada kemungkinan dengan kriteria kelulusan, kan pasti yang dipakai ada nilai yang berikutnya ya Pak, selain kelas 4, 5, 6 mungkin ya. Kelas 4, 5 nya itu terakhir bagaimana? Oh iya, mungkin bisa juga ya Bu. Jadi mungkin saya bisa mendapatkan apa ya, pencerahan dari statement Bu Dewi barusan. Mungkin bisa jadi kalian boleh daftar SMP, sudah diterima di SMP, tapi kalian jangan melupakan ujian sekolah, karena bisa jadi walaupun kalian diterima di SMP tapi ujian sekolahnya gagal, kan bisa tidak lulus dan juga tidak bisa jadi masuk SMP yang kalian terima. Jadi kalian harus bisa memperhatikan ujian sekolah. Mungkin itu juga bisa ya Bu, jadi gitu ya. Jadi seperti menakut-nakuti ya. Jadi kalian jangan bangga dulu diterima di sekolah A karena masih ada ujian sekolah. Bisa jadi diterima di sekolah A, ujian sekolahnya gagal, nanti gagal juga di sekolah A. Nah, mungkin bisa juga seperti itu ya. Apakah ada kata-kata lain begitu Pak selain menakut-nakuti? Iya ya. Mungkin gini saja ya. Apa ya? Kemarin sih ada guru senior dari sekolah saya itu menyampaikan bahwa dibuatkan, walaupun ini seperti mengada-ada ya, tapi dibuatkan formula kelulusan yang nanti ya dibagikan ke anak-anak. Nah, di dalam formula itu kan nanti tertuang ujian sekolah itu 60% yang mendukung kelulusan. Artinya ujian sekolah itu porsinya besar. Nah, sehingga walaupun nilai rapotnya sudah masuk di SMP, kalian jangan sampai melupakan ujian sekolah. Nah, saya nanti membagi saja ya, tidak perlu dengan kata-kata. Saya bagi ini formula kelulusannya, silakan dipahami gitu. Biar mereka menafsirkan sendiri. Mungkin itu bisa juga ya. Baik Pak Dadang. Nah ini Pak Dadang, kalau begitu kapan ini akan dikonsultasikan ke kepala sekolah dan kapan formula kelulusan itu akan dibuat? Kalau dengan kepala sekolah, saya berharap besok bisa bertemu ya. Karena kan saya juga harus cepat ketemu dengan kepala sekolah supaya nanti bisa mendapatkan pencerahan biar disetujui rencana saya ini. Coba saya besok ketemu dengan kepala sekolah. Untuk formula kelulusannya kapan akan dibuat bersama teman-teman di sekolah Pak Dadang? Nanti mungkin kepala sekolah yang mengatur waktu. Mungkin saya hanya besok akan menyampaikan keluh kesah saya saja. Jadi mungkin saya akan diskusi dengan kepala sekolah. Dan akhir diskusi saya tuh nanti itu akan ada formula itu. Jadi ini dari kepala sekolah yang akan membuat formula itu dengan mengajak rapat bersama dengan guru yang lain. Karena kalau saya yang mengajak kan tidak mungkin. Saya di posisinya sebagai guru. Dan lebih ada pemangku kebijakan yang lebih di kepala sekolah. Jadi saya mungkin besok hanya sebagai menyampaikan keluh kesah saya sebagai guru kelas 6. Baik Pak Dadang. Sampai di sini apakah Pak Dadang sudah merasa atau sudah mantap dengan apa yang sudah Pak Dadang rencanakan untuk menghadapi masalah ini? Ya sudah agak lega sih Bu. Jadi memang saya perlu dengan kepala sekolah itu yang utama. Dan sepertinya memang formula itu perlu saya buat. Jadi tadi benar, jangan menakut-nakut, itu benar sekali. Kalau saya dengan kata-kata kan pastinya manusiawi ya, akan muncul menakut-nakuti anak. Cepet. Tapi kalau dengan formula kita bagi selebaran, jadi ini anak kan membaca sendiri, menafsirkan sendiri. Jadi anak akan seperti itu caranya. Ya sudah agak lega. Jadi memang perlu saya buat formula yang nanti disetujui kepala sekolah. Karena nanti kuncinya kepala sekolah mungkin. Iya Bu, terima kasih tadi Bu.
Baik Pak Dadang, berarti Pak Dadang itu akan melakukan besok menghadap kepala sekolah ya. Dan kemudian Pak Dadang juga akan membuat formula kelulusan ya bersama kepala sekolah dan Bapak Ibu guru di SD Pak Dadang. Ya. Kalau itu yang saya tangkap dari boleh bertanya Bu, kalau besok ketika saya bertemu dengan kepala sekolah, saya sendiri atau perlu mengajak rekan guru yang kemarin sempat diskusi dengan saya ya? Menurut Pak Dadang perlu ditemani Ibu guru senior itu atau bagaimana supaya lebih mantap? Bagaimana? Mungkin berdua dulu saja dengan kepala sekolah ya, biar saya lebih leluasa menyampaikan keluh kesah saya. Baru nanti yang kedua mengajak guru senior. Oke, baik Pak Dadang. Ya, terima kasih. Oke, saya rasa Pak Dadang malah sudah menemukan apa yang solusi dari keresahannya ini malahan ya. Dengan tahap-tahap menemui kepala sekolah, buat kriteria kelulusan, itu luar biasa. Pak Dadang bisa melakukannya. Dan saya mau tunggu kabar berikutnya apa yang Pak Dadang sudah lakukan, apa berhasil dengan apa yang sudah Pak Dadang pikirkan tadi. Terima kasih. Terima kasih Bu Dewi untuk waktunya tadi. Sama-sama. Sehingga saya bisa menyampaikan keluh kesah saya. Ya. Sama-sama Pak Dadang. Ya. Saya tunggu kabar berikutnya ya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Selamat malam. Ya. Mikrofonnya. Baik, terima kasih Pak Dadang dan juga Bu Dewi Kurniawati yang sudah melakukan proses coaching di malam ini. Sebelum kita mengakhiri sesi pertama ini, saya ingin melakukan sedikit umpan balik kepada posisi coach, yaitu Bu Dewi. Bu Dewi, untuk proses coaching yang baru saja telah dilakukan, saya melihat bahwa Bu Dewi benar-benar melakukan mendengarkan secara aktif dan juga terlihat mencatat isi dari diskusi atau bahan curhat ya yang sudah dilakukan oleh Pak Dadang. Kemudian saya juga melihat bahwa Bu Dewi ini sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang membuat Pak Dadang mengeluarkan semua isi hatinya, sehingga akhirnya Pak Dadang merasa terbantu begitu dengan adanya proses coaching hari ini. Malam ini menurut saya Pak Dadang dan juga Dewi sudah melakukan kolaborasi yang sangat hebat dan luar biasa. Sukses untuk kedepannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Risa. Oke, langsung masuk pada simulasi yang kedua ya. Siapa nih Pak? Siapa dulu? Bu Dewi dan Bu Risa ya, berpasangan sebagai coach dan coach. Saya sebagai pengamat. Saya Kuci ya. Iya betul. Bu Risa sebagai coach. Oke. Saya buka yang dulu sama ya. Saya buka dulu. Oke, selamat malam Bu Risa dan Bu Dewi. Perkenalkan, saya Dadang, bagusan saya, di mana di sini dalam simulasi yang kedua saya akan bertindak sebagai pengamat. Ya, pada malam hari ini saya akan memberikan kesempatan kepada Bu Dewi dan Bu Risa untuk mensimulasikan dan menyelesaikan masalah yang nanti akan disampaikan oleh Bu Dewi selaku coach, akan dibantu menyelesaikan dengan dari Bu Risa sebagai coachnya, sehingga harapannya nanti Bu Dewi dan Bu Risa bisa mensimulasikan peran coach dan coach dengan baik. Silakan, waktu saya berikan kepada Bu Dewi dan Bu Risa untuk memulai. Selamat malam Bu Risa. Halo, selamat malam Bu Dewi. Gimana kabarnya nih?
baik Bu Risa, tapi saya ingin mencurahkan isi hati saya dan pemikiran saya yang sedang gelisah ini ya. Kayaknya kok berat sekali ini. Ada apa Bu Dewi? Ada apa? Gimana? Begini Bu Risa, sebentar lagi bulan Juli itu ada kelulusan murid kelas 9 di sekolah saya, dan juga pasti ada penerimaan siswa baru di sekolah kami. Nah, hal ini membuat keresahan bagi kami karena seperti tahun-tahun sebelumnya, sekolah negeri itu begitu mudahnya mendapatkan peserta didik, sedangkan sekolah kami untuk memenuhi jumlah sesuai dengan kelulusannya nanti itu agak menjadi kekhawatiran saya nih Bu Lisa. Apakah memenuhi enggak gitu, karena kita akan meluluskan 74 peserta didik ya. Berarti minimal kami berharap ada 74 itu yang masuk ke sekolah kami. Seperti itu Bu Risa. Oh gitu ya. Berarti kejadian seperti ini atau momen seperti ini memang dirasakan setiap tahun, begitu Kak? Iya Bu Risa, setiap tahun kami berjuang, tidak hanya setiap tahun ya. Kalau saya lihat itu sudah menjadi isinya pemikiran kami sehari-hari, bagaimana supaya murid kami itu nanti di tahun ajaran baru itu meningkat. Karena ini kaitan juga dengan biaya-biaya untuk operasional sekolah kami, Bu Risa. Kalau kami mau melakukan hal-hal yang inovatif, pasti perlu biaya yang cukup tinggi untuk mengaktifkan anak-anak ini untuk berinovasi. Begitu. Nah, sepertinya ide atau kata inovatif, kemudian membangkitkan ide anak untuk berinovasi ini cukup menarik nih. Nah, Bu Dewi, apakah kegiatan atau inisiatif untuk berinovasi, terlebih dalam kegiatan berpromosi nih, apakah sudah dilakukan dalam rangka menjaring minat masyarakat untuk datang ke sekolah Bu Dewi nih di SMP Kristen 2? Selama ini sudah Bu Rizka bisa bahwa kami melakukan promosi lewat Instagram, kegiatan kami kita upload ya di YouTube juga. Nah, tapi kami belum yakin apakah nanti bisa memenuhi kuota itu. Mungkin harus melalui gebrakan tertentu ya ini yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya atau sekolah lain mungkin ya. Nah, kalau menurut Bu Dewi, kira-kira gebrakan seperti apa Bu Dewi? Atau kira-kira ada pemikiran apa nih yang mungkin berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang belum pernah dilakukan? Kami memiliki ekskul yang unik sih sebenarnya yang belum kami terlalu buat promosi ke SD-SD ya. Oh ya? Ya, kayaknya tim barongsai itu. Oh, barongsai itu kan menarik ya, anak-anak SD kan biasanya aktif, mungkin itu bisa dipromosikan datang ke SD terdekat ya, bisa. Sepertinya cukup unik ya ini ada ekskul barongsai ya. Iya. Saya akan berkunjung ke sekolahnya Pak Dadang di SD-nya, ini kan bisa ini menarik. Wah, berarti kapan nih Bu? Kalau misalnya ini sudah terpikirkan di pikirannya Bu Dewi ini baru saja. Kira-kira mau dilaksanakan kapan nih untuk melakukan promosi dengan gebrakan baru dengan menonjolkan ekskul barongsai ini? Mungkin di bulan April ini ya, April Mei yang bulan-bulan terakhir di mana mereka masih ada di sekolah efektif ya. Kalau sudah Juni kan mereka libur dan sekolah-sekolah juga ikut libur ya. Berarti April Mei ini nanti waktu Lebaran begitu ya, meramaikan
Mungkin meramaikan sekolah-sekolah di sekitar itu. Coba nanti saya bawa hal ini ke kepala sekolah ini, Bu Risa. Berarti akan memanfaatkan waktu yang cukup, istilahnya cukup mepet ini menuju ke kenaikan kelas gitu ya. Iya. Lalu kira-kira supaya itu bisa segera terwujud, apa yang akan Bu Dewi lakukan nih? Apakah akan berkonsultasi atau apa yang akan Bu Dewi lakukan ini hal pertama? Ya, pertama saya akan menghubungi pelatihnya ya, pelatih barongsai ini. Apakah sanggup melatih anak dalam waktu yang cukup cepat ini. Kemudian nanti kalau oke, berarti saya bawa ke kepala sekolah untuk promosi di bulan April dan Mei. Atau nanti kalau meramaikan event-event hari raya seperti Lebaran kan bisa juga dimasuki barongsai ini ya, jadi lebih meriah. Begitu, bisa. Idenya menarik juga ini Bu Dewi. Nah, Bu Dewi, untuk mewujudkan apa yang menjadi ide yang kreatif dan inovatif ini oleh Bu Dewi barusan, kira-kira siapa saja nanti yang akan dilibatkan Bu Dewi untuk promosi ini? Oh iya ya, untuk yang ide inovatif ini saya akan menggandeng teman-teman yang di ekskul yang mengundang kreasi-kreasi ya, seperti gastronomi itu ada. Kalau robotika kan saya ampu sendiri. Robotika, gastronomi, kemudian ada sih yang CAC itu Chinese Art and Culture itu memang ada kreasi seni dari, istilahnya kita ambil dari negara Cina. Dan dance mungkin ya, kreasi. K-pop gitu. Oh ini ya. Ya itu menarik seru sekali nih. Sepertinya seru sekali nih kegiatan-kegiatan ekstra yang ada di sekolah Bu Dewi nih. Nah, ini sepertinya kok sayang sekali kalau itu juga tidak dimasukkan sebagai poin-poin tambahan gitu selain barongsai ya. Bu Dewi, kira-kira Bu Dewi sudah menemukan solusi? Iya Bu Risa, saya pikir promosi apa yang kita bicarakan ini bisa membantu saya untuk merancang ke depan apa saja yang saya lakukan untuk sekolah bisa berpromosi lebih berbeda dibanding dengan sekolah lain. Terima kasih sekali Bu Risa sudah memberi masukan secara tidak langsung sebenarnya. Oke, terima kasih sekali Bu Risa. Oke, baik Bu Dewi. Gimana perasaannya sekarang Bu Dewi? Ya lega sih, lega dan akan saya masukkan ke program bulanan nanti supaya bulan depan bisa dicapai. Semoga berhasil juga ini promosi yang memakan waktu cukup pendek ini. Oh iya, betul sekali. Tapi nanti jangan lupa untuk kontak saya ya. Kabari ya Bu ya secepatnya nanti hasilnya bagaimana. Penasaran sekali. Tapi semoga I wish you luck Bu Dewi with your new program. Semoga ini dapat menjadi senjata yang ampuh untuk menjadi minat masyarakat ya. Ya, nanti saya sebarkan videonya kalau sudah terlaksana ini ya Bu Risa ya. Terima kasih Bu Risa. Oke, sama-sama Bu Dewi. Jangan lupa ya saya tunggu kabarnya ya. Selamat malam. Selamat malam. Oke, tepuk tangan buat Bu Dewi dan Bu Risa. Yang tadi saya mengamati bagus prosesnya ya, bisa berjalan natural. Jadi Bu Dewi menyampaikan keluh kesahnya, kemudian Bu Risa menanggapi, memberikan pancingan, hingga akhirnya Bu Dewi itu secara tidak sadar itu menemukan solusinya sendiri. Jadi Bu Risa selaku coach juga bagus dalam menuntun Bu Dewi dalam menyelesaikan masalahnya. Pertanyaan dari saya, ketika Bu Risa sebagai coach, apakah tadi sempat ada kendala atau tidak?
Waktu saya menjadi coach, kendalanya saya rasa hanya menggali bagaimana caranya supaya perasaan atau apa yang menjadi unek-unek Bu Dewi itu lebih keluar lagi, dan jadi ide untuk mencari pertanyaan yang berbobot secara cepat, apalagi ya gitu. Di situ Pak. Ya, mungkin itu tadi yang disampaikan Brisa, tapi saya selaku pengamat itu tidak terlihat natural saja. Jadi malah tadi Bu Dewi bisa leluasa menyampaikan keluh kesahnya. Kalau Bu Dewi apakah bisa, maksudnya masalah yang tadi diangkat bisa terfasilitasi dengan baik dari Bu Risa? Iya Pak, jadi saya merasa lega gitu ya, karena tujuan dari pertemuan saya dengan Bu Risa ini bisa menyelesaikan masalah saya dengan lebih cepat sebenarnya ya. Jadi memang perlu teman untuk istilahnya berbincang-bincang seperti ini Pak. Terima kasih Bu Risa. Oke, tadi dapat saya simpulkan bahwa tujuan dari apa yang direncanakan di awal antara Bu Dewi dan Bu Risa bisa terselesaikan dengan baik. Terima kasih, sekali lagi tepuk tangan untuk simulasi yang kedua hari ini. Oke, kita masuk simulasi yang ketiga. Silahkan Bu Risa sebagai Bu Dewi sebagai pengamat. Silakan Bu Dewi itu membuka. Ya, selamat malam teman-teman semua. Kita akan simulasi ya sebenarnya, simulasi tapi dengan kejadian yang nyata di sekitar kita, masalah yang ada. Untuk kali ini Pak Dadang sebagai kuci, sedangkan salah. Ulangi. Ya Bapak. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih untuk malam ini kita semua akan berbagi peran. Pak Dadang sebagai coach, sedangkan Bu Natalia Oscarisa sebagai kuci. Nah, mari kita saksikan bersama apa permasalahan yang ada di sekolah masing-masing. Dipersilakan. Bu Risa, kenapa di pintu? Silakan masuk, nggak apa-apa Bu Risa. Pak Dadang, saya minta waktu sebentar aja Pak Dadang. Apakah Pak Dadang ada waktu? Ya, kebetulan ini saya sedang free. Masuk saja nggak apa-apa. Silakan. Pak Dadang, saya sedang merasa buntu Pak Dadang. Saya butuh mengeluarkan unek-unek nih Pak Dadang. Sebentar, Bu Risa. Minum dulu saja. Itu ada minum. Bu Risa minum dulu supaya nanti ceritanya bisa lega. Silakan. Terima kasih Pak Dadang. Terima kasih Pak Dadang. Ya, silahkan. Bagaimana? Begini Pak. Seperti yang sudah saya sampaikan beberapa waktu lalu ya Pak, kalau sekolah saya itu kan pindah lokasi. Ya, jadi yang pindah adalah sekolah saya. Jadi kami semua pindahan dari satu lokasi ke lokasi lain, di mana menurut saya lokasi yang baru ini menurut saya ya Pak Dadang, saya sebagai guru siswa-siswa atau anak-anak kecil di fase pondasi, itu saya merasa kok tempatnya kurang bersahabat atau kurang ramah untuk anak. Nah, di sini saya melihat Pak, kebutuhan anak untuk bermain, kebutuhan anak untuk bereksplorasi dengan alam itu kan sangat tinggi. Nah, itu sudah terpenuhi di sekolah saya yang lama Pak. Tetapi ketika kami berada di tempat baru, kami rasanya kok setiap hari itu ketemu tembok. Sedangkan hasrat bermain anak-anak itu tinggi banget. Di kelas itu mereka, kapan Miss boleh main? Pengen ini Miss, pengen jalan. Dan saya rasa kebutuhan mereka
untuk bereksplorasi dengan alam itu memang itu kebutuhan ya, bukan sesuatu yang harus kita munculkan, tapi itu kebutuhan dan itu datang sendiri dari dalam diri mereka. Nah, saya melihat bagaimana cara menghadirkan alam ini di sekolah kami yang nyatanya kami tidak mendapatkan itu area yang anak-anak bisa berlari dengan leluasa, anak-anak dapat memandang langit, melihat hujan, bahkan pepohonan gitu, terutama itu ya, bahkan anak-anak untuk bereksplorasi dengan tanah itu sangat-sangat terbatas. Itu Pak, bagaimana ya Pak cara memfasilitasi kebutuhan anak ini itu saya penasaran. Ya, Bingung saya Pak terus terang bingung. saya mencoba bisa memahami apa yang dirasakan Ibu Risa. Mungkin jika saya di posisi Bu Risa pun, saya akan mengalami hal yang sama, karena di sekolah yang lama sudah mapan, anak-anak juga sudah nyaman. Pertanyaan dari saya, apakah apa yang dirasakan Bu Risa itu sudah pernah disampaikan kepada guru yang lain atau belum? Atau mungkin malah guru yang lain aman-aman saja? Bagaimana Bu Risa? Apakah pernah cerita? Jangan-jangan perasaan saya sendiri gitu ya Pak? Iya. Enggak Pak, sebenarnya kami sesama guru, kami juga merasakan hal yang sama. Namun ketika kami dan juga saya tentunya mengkonfirmasi kepada Ibu Kepala Sekolah, dan Ibu Kepala Sekolah pun menindaklanjuti apa yang menjadi kegalauan kami para guru itu, ya untuk sementara memang kami harus berada di tempat ini gitu, untuk menemukan tempat yang baru itu tidak semudah untuk kita mencari kos-kosan gitu ya istilahnya. Jadi memang benar-benar menuntut kreativitas kami untuk bagaimana menghadirkan itu tadi yang dirasa kurang, tapi kita harus memaksimalkan apa yang ada di sekolah. Begitu Pak Dadang. Sebenarnya saya kan juga kebetulan kenal dengan teman-teman Bu Risa, dan saya paham sangat kompeten untuk bisa membuat sebuah inovasi. Saya yakin, coba Bu Risa ngobrol dengan teman-teman, saya yakin pasti ada tempat yang bisa menjadi sumber untuk berinovasi. Dan mungkin tempatnya coba cari bisa apakah ada tempat yang baru itu, tempat yang bisa dikembangkan sehingga anak bisa dekat dengan alam, anak bisa bermain. Ada nggak Bu Risa? Kalau untuk tempat atau lokasi itu yang saya di tempat kami yang baru ini itu kami memiliki parkiran yang cukup luas Pak Dadang. Parkiran yang cukup luas dan itu masih kosong, istilahnya memang tidak ada benda hidup ya yang menghiasi kecuali beberapa tanaman kecil. Tetapi mungkin menanam tanaman yang mengajak anak ya, mungkin ya, mengajak anak untuk menanam tanaman yang bisa tumbuh besar, tetapi di dalam pot mungkin menjadi salah satu starting point untuk menciptakan atau menghadirkan suasana alam ke sekolah kami. Mungkin begitu ya Pak Dadang. Saya malah jadi tercetus pemikiran seperti itu Pak. Iya. Atau mungkin itu Bu, hidroponik, anak dikenalkan dengan hidroponik. Hidroponik kan dengan tanah yang sedikit tapi bisa membuat sebuah budidaya tanaman. Mungkin yang ditanam sayur-sayuran. Nah, hidroponik kan mudah itu lah. Anak menanam sayuran nanti panen. Nanti bisa berkembang apa yang lain. Jadi itu kan dengan tanah yang sedikit. Kalau parkiran kan mungkin tanahnya sedikit ya, mungkin sudah di plaster mungkin ya. Nah, pakai hidroponik saja. Jadi bisa bertanam di situ anak-anak. Nah, TK kan pasti senang. Coba Bu Risa, itu masukan saya, mungkin hidroponik dipakai. Bisa jadi sih Pak ya, hidroponik. Tapi saya terpikirkan untuk anak-anak melakukan satu proyek tanaman ini yang menanam dan nantinya tidak dibawa pulang karena tanaman itu
tanaman yang bisa tumbuh besar tapi di dalam pot, Pak. Mungkin kalau Pak Dadang pernah melihat itu ada tanaman yang namanya pucuk merah itu loh, Pak. Oh iya, Nah, pucuk itu merah mungkin bisa. bisa ditempatkan. Ada pot yang besar gitu, saya rasa kok itu bisa ya. Jadi tanaman itu tetap awet di sana dan memberikan suasana yang hijau-hijau gitu mungkin ya, Pak Dadang. Ya, kalau Ya, saya rasa itu bagus, pucuk merah bisa dikembangkan. Saya ada bibitnya, kalau mau membutuhkan bibit pucuk merah saya ada. Itu wah, udah cocok kolaborasi berarti kan. ini. Tapi saya butuh banyak nih Pak Dadang. Ya untuk 1-2 free dulu, untuk gratis dulu ya. Nanti kalau lebih dari 2 ya nanti kita hitung. Ya ada saya beberapa bisa dipakai nanti. Itu bagus juga, menurut saya seperti itu. Itu malah Bu Risa tadi malah menemukan solusi sendiri. Bisa kali parkiran ya, Iya, bisa Pak. dipakai ya. Gimana Bu Risa? Ada gambaran nggak untuk mengembangkan tempat yang baru? Sepertinya untuk langkah awal seperti itu ya Pak. Jadi nanti ketika itu sudah mungkin dalam kurun waktu mungkin untuk melihat tanaman itu tumbuh kan tidak hanya waktunya 1 bulan gitu ya. Mungkin kalau 1 semester awal mungkin ya, 1 semester awal itu efektif, saya ingin mengajukan ini ke Ibu Kepala Sekolah supaya sekolah mendapatkan memberikan support gitu ya untuk nanti siapa yang akan memaintain selanjutnya, karena tidak mungkin kalau anak-anak setiap hari harus menyiram gitu ya. Iya, saya mungkin akan berbicara ya, diskusi dengan teman-teman dan dengan kepala sekolah juga. Sudah agak-agak ya? Sudah ada gambaran? Iya, saya jadi kepikiran Pak ini tadi Pak. Iya benar juga ya Pak. Dengan kegiatan menanam, ya, mengajak anak-anak ini mungkin. Iya. Gimana? Kira-kira masih ada yang perlu didiskusikan lagi? Intinya itu harus saya rasa bisa. Langkah awal bisa ya. Langkah awal iya, bisa Pak ya. Dadang. Langkah awal sudah ketemu nih Pak Dadang. Ya. Saya ini harus segera sepertinya harus saya segera eksekusi ini ya. Ide ini dengan anak-anak supaya nanti terlihat di akhir semester tahun ajaran ini sudah mulai terlihat hasilnya dan itu malah bisa menjadi program rutin untuk tahun ajaran berikutnya. Jadi sekolah saya biar lebih hijau dan asri Pak Dadang. Ya, anak-anak kan pasti suka. Terima kasih loh Pak Dadang. Ya, sama-sama Bu Risa, bisa membantu. Saya jadi terpikirkan ide yang enggak kepikiran sama sekali tadinya. Ya, tetap semangat dan teman-teman yang lain juga semoga bisa semangat juga. Ya Pak, terima kasih Pak Dadang. Sama-sama. Baik, demikian proses coaching antara Coach Pak Dadang Bagus Sancaya dan Ibu Natalia Oscarisa. Yang saya tanyakan sebagai observer untuk Bu Natalia Oscarisa, bagaimana dengan coaching ini, apakah menjadikan solusi bagi Bu Oscarisa dalam menyelesaikan masalahnya di sekolah? Terima kasih Bu Dewi. Jujur saya merasa lega Bu Dewi setelah berbincang-bincang dengan Pak Dadang ini. Tadinya saya tidak sempat atau terpikirkan masalah seperti itu ya. Yang terpikirkan hanyalah, gimana ini. Tapi apa yang dilakukan Pak Dadang ini membuat saya berpikir keras hingga akhirnya tercetus ide seperti itu. Terima kasih. Thanks to Pak Dadang. Baik. Saya juga melihat bahwa ada solusi yang bisa dihasilkan dari proses coaching ini untuk Bu Risa melalui Coach Pak Dadang yang dengan kehadiran penuhnya ini ya, dengan rasanya mau memahami kucingnya, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang terbuka. Kalau untuk Pak Dadang sendiri, apakah
dari posisi coach ini ada yang mungkin Pak Dadang mau perbaiki lagi atau bagaimana, apakah sudah cukup dengan yang Pak Dadang lakukan dalam coaching ini? Ya, saya kira sudah cukup tadi apa yang saya miliki bisa saya gunakan untuk membantu Bu Risa. Tentunya untuk selanjutnya untuk pengembangan ya saya harapkan bisa ketika ada bukan Bu Risa, mungkin seseorang yang menyampaikan dengan saya, mungkin curhat dengan saya mungkin akan resolusi itu saya ajak ke lokasinya langsung. Jadi bukan tatap muka, tapi langsung kita lihat lokasi, kita menyelesaikan masalahnya di lokasi itu. Itu mungkin kalau gambaran saya ketika ada permasalahan ketika ada orang yang menyampaikan masalah kepada saya. Seperti itu. Wah, ini bagi saya ide baru nih ya, kalau coaching langsung ke tempat permasalahan itu ya, sesuatu yang langsung kontekstual ya. Baik. Terima kasih untuk Pak Dadang sebagai coach dan Bu Natalia yang sudah mengeluarkan unek-uneknya. Semoga ini menjadikan pemahaman kita semua untuk coaching ke depan beraksi nyata di sekolah masing-masing. Luar biasa, jempolnya semua. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat malam. Ya, selamat.